Mau debat sama Mang Imat, Habib. Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang, kok mau debat bagaimana? Mana kitab sezaman, woi? Woi, mana kitab sezaman yang menafikan, woi? Makanya belajar lagi, bilangin Mak Imat, CS tuh belajar lagi. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu Imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Jika sebelumnya Bahar Smait sudah pernah menyatakan bahwa tidak akan menggubris lagi pembahasan soal nasab, kali ini kembali dia terpancing sebagaimana di cuplikan video di awal itu. Dan tentu bagi kita semua, apa yang disampaikan oleh Bahar Smait terkait soal pertanyaan-pertanyaan netizen dalam live-nya itu memberi pesan bahwa memang mereka ini adalah kaum dobol yang tidak paham persoalan. Seperti apa narasi yang disampaikan oleh Bahar Smait kala netizen yang masuk berkomentar pada kolom live-nya. Coba kita simak secara bersama-sama dan kita akan reaksi. Seperti ini penggalan videonya. Mau debat sama Mang Imat, Habib. Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang, kok mau debat bagaimana? Itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam, udah anak jawab. Dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib? Anak jawab, nggak ada dia jawab. Suruh dia jawab 4 dulu itu. Royit aja, Beb, dari tadi ada royit ini. Enggak. Beb ke pondok Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru, insya Allah. Jangan namanya aja dong, harus pakai Ustadz gitu. Ustadz Abdul Somad. Mana kitab sezaman, woi? Woi, mana kitab sezaman yang menafikan, woi? Ada nggak? Kalau ente orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Mak Imat CS tuh belajar lagi. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu Imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, gak kepake sama anak. Ayo baku hantam, Yodi Merasi, alah kalian cuma berani di sosmed begini saja. Nanti saya hantam sekali baru patah tulang rusuk baru tahu rasa. Ubaidillah bukan cucu Rasulullah, iya nggak apa-apa, terserah. Oke, saya kira kita sudah mendengar semua. Ada beberapa poin yang memberikan penegasan buat kita semua bagaimana memang kelompok Alawi dalam hal ini
Bahar Smaik khususnya, itu memang sepertinya sangat kelimpungan kala menjawab apa yang menjadi pertanyaan netizen. Hampir seluruh jawaban-jawaban yang dilontarkan itu adalah jawaban yang mengarahkan pada terkonfirmasinya betapa memang mereka mengalami degradasi pengetahuan. Salah satu contohnya misalnya ketika mengangkat bahwa tidak ada ulama katanya mengharamkan yang namanya tes DNA. Nah, itu sekedar memberikan penyampaian seperti itu tanpa ada dalil yang dikeluarkan, dalil mana di mana ulama mengharamkan yang namanya tes DNA. Padahal kita tahu sendiri bahwa tes DNA itu adalah bagian daripada penguatan terhadap genetik seseorang, manakala orang itu mengaku-ngaku sebagai suriat dari seseorang, apalagi yang diakui ini adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan nasab sembarangan. Ya tentu bagi kita semua berharap bahwa siapapun yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hari ini harus memang melakukan tes DNA manakala tidak mampu menghadirkan kitab sezaman. Yang kedua, tatkala Bahar Smaik menyatakan bahwa sejak dulu katanya waktu zaman Nabi ada yang mempertanyakan nasabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira pernyataan yang paling bodoh menurut saya, dan betul-betul kesannya bahwa yang mereka hadapi adalah netizen yang tidak memiliki pengetahuan soal sejarah. Tidak masuk akal nasab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan kala itu, karena semua orang tahu siapa orang tuanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa neneknya, jadi tidak mungkin dipertanyakan. Yang kedua, soal konteks surat Al-Kautsar yang disampaikan oleh Bahar, saya kira itu jauh, itu bukan persoalan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat terkait soal nasab, tapi itu lebih pada penokuhan atau menghibur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah peristiwa meninggalnya anak-anaknya. Kemudian yang kedua, banyaknya musuh-musuh Islam kala itu, sehingga dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surat Al-Kautsar. Jadi memang kalau kita menganalisa apa yang menjadi pernyataan-pernyataan daripada kelompok Lawi, khususnya Bahar Smaik ini, nah kita bicara dalam konteks bagaimana mereaksi apa yang disampaikan oleh Bahar Smaik. Memang sangat jelas bahwa memang mereka defisit pengetahuan. Mereka tidak paham dengan situasi yang dihadapinya, sehingga menjadi wajar bahwa hari ini mereka tampil ke permukaan. Tidak ada hal lain yang bisa disampaikan ke publik selain bagaimana menguatkan nasabnya dan mengklaim nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan simpati daripada umat. Nah, selain dari itu, saya kira memang hampir tidak ada sama sekali yang bisa membuat orang ikut sama dia. Karena kalau kita bicara soal pengetahuan itu tadi, saya kira sangat terkonfirmasi bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dengan sangat emosi ya. Emosi sekali, seolah-olah bahwa apa yang dipertanyakan oleh netizen dengan jawaban yang dia lontarkan itu sudah bisa menyelesaikan masalah, dan bahkan menganggap Kiai Imad CS ini adalah orang yang bodoh, goblok dan seterusnya. Padahal pernyataan itu kembali kepada dirinya, dan demikianlah yang pernah juga disampaikan oleh salah seorang pengurus NU DKI Jakarta, ketua RMI DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa habaib-habaib hari ini mengalami yang namanya defisit pengetahuan, dan itu betul-betul terkonfirmasi pada Bahar Smaik ini. Dan saya kira yang lain pun demikian. Ya, kita bicara umum saja lah, karena ini sudah menjadi diskursus, sudah semua publik tahu bahwa memang kemampuan mereka hanya bisa dawit, kemampuan mereka hanya mampu mengkapitalisasi cerita-cerita khurafat yang katanya dialami oleh para leluhurnya, dan itu semua hanya mereka yang tahu. Karena setiap ditanya mana kitabnya,
kitabnya katanya itu dirahasiakan, tidak diperlihatkan ke orang. Nah, seperti inilah gambaran yang kita hadapi hari ini, sahabat. Kita berharap sebenarnya memang masyarakat hari ini melek informasi dan banyak mengikuti konten-konten yang mengarah pada edukasi keilmuannya. Jangan sampai terjebak masuk di dalam pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah yang digaungkan oleh mereka, para kaum habaib yang notabene-nya mengalami defisit pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.